tentang imunisasi HPV pada anak-anak. Nah, di sini narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Wildan selaku dokter intensif di Puskesmas Sidayu, dan ada Bu Lulu sebagai penanggung jawab program imunisasi di Puskesmas Sidayu. Untuk lebih jelasnya nanti apa itu imunisasi HPV, apa itu kanker serviks, bagaimana cara pencegahannya, nanti akan langsung dijelaskan oleh narasumber. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai tentang HPV itu, kita harus tahu apa sih serviks itu ya. Jadi serviks itu merupakan bahasa medis ibu-ibu, bahasa medis dari leher rahim. Jadi di dalam rahim itu ada ujungnya, ada lehernya. Nah, itu yang dinamakan serviks. Sedangkan kanker itu apa sih? Kanker itu keganasan, penyakit keganasan yang menyerang serviks. Jadi kalau kanker serviks ya penyakit keganasan yang menyerang leher rahim itu tadi. Nah, penyakit keganasan ini tuh, semua penyakit itu pasti ada penyebabnya ya. Jadi kayak misalnya diabetes itu kebanyakan makan gula, terus hipertensi, darah tinggi itu kebanyakan makan garam-garaman, asin-asin. Nah, kalau kanker serviks itu juga pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu virus ibu-ibu, bapak ya. Virusnya itu namanya HPV atau ini Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus itu menular ibu-ibu. Namanya juga virus ya, kayak virus COVID, virus HIV kan pasti menular. Nah, jadi HPV itu juga menular ibu-ibu. Menularnya itu melalui apa? Menularnya itu melalui yang pertama dari anus, terus dari kemaluan atau vagina, dan kemaluan laki-laki atau penis. Nah, menularnya itu melalui hubungan seksual. Selain hubungan seksual, menularnya juga bisa melalui sentuhan langsung. Jadi, misalnya para nakes-nakes dalam menangani pasien-pasien HPV itu pasti menggunakan sarung tangan atau handscoon agar tidak tertular. Karena penularannya itu salah satunya bersentuhan langsung dengan lesinya atau sakitnya itu tadi gitu. Serviks itu juga punya faktor resiko ibu-ibu, bapak ya. Yang pertama, faktor resikonya itu melakukan hubungan seksual yang terlalu dini. Terlalu dini itu usia berapa sih dok? Usia di bawah 20 tahun. Jadi apabila serviks itu atau leher rahim itu sudah tersentuh, sudah melakukan aktivitas di usia kurang dari 20 tahun, kan istilahnya belum matang ya, belum sempurna organ reproduksinya. Ketika sudah dilakukan hubungan seksual seperti itu, maka akan meningkatkan risiko dari kanker serviks itu tadi, dan rentan terpapar virus HPV itu tadi ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya selain hubungan seksual yang terlalu dini atau di bawah 20 tahun, yang kedua faktor risikonya itu berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita harus berhubungan seksual dengan satu pasangan saja, yaitu suami kita atau istri kita sendiri. Karena HPV ini kan salah satunya tadi menular melalui hubungan seksual ya ibu-ibu, bapak ya. Nah, maka dari itu kita cegah agar tidak tertular itu dengan tidak berganti-ganti pasangan. Terus faktor risiko yang ketiga itu ibu yang melahirkan banyak anak. Nah, jadi kan sesuai slogan pemerintah ya ibu-ibu ya, cukup 2 anak itu cukup, slogan KB ya, 2 anak cukup. Jadi, kenapa? Nah, ini alasannya, karena banyak anak itu bukan banyak rezeki, tapi banyak anak itu banyak penyakit ya, kayak gitu. Salah satunya itu penyakit kanker serviks ini tadi. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena kan saat melahirkan kita ngeden, lah rahim kita kan dipaksa ada kontraksi terus menerus. Nah, itu yang dapat meningkatkan risiko dari kanker leher rahim itu tadi. Terus yang terakhir ialah merokok. Nah, merokok ini merupakan nggak cuma kanker serviks aja, semua penyakit itu disebabkan merokok ya, mulai kanker paru, terus darah tinggi, itu juga faktor resikonya merokok. Karena zat-zat karsinogenik, zat-zat yang menyebabkan kanker itu terkandung banyak di dalam rokok, kayak gitu ya. Pencegahan kanker serviks. Kanker serviks itu bisa dicegah menggunakan apa? Yang selain yang kayak saya bilang tadi, dengan tidak melakukan hubungan seksual, tidak merokok, terus tidak melakukan hubungan seksual terlalu dini, itu juga bisa dicegah menggunakan bahan-bahan medis ibu-ibu bapak-bapak, yaitu imunisasi atau vaksinasi HPV. Jadi
Jadi nanti itu vaksinasi disuntik. Jadi kayak vaksin COVID kemarin loh ibu-ibu. Nah, vaksin COVID kan untuk mencegah COVID. Vaksin HPV ya untuk mencegah penyakit kanker serviks ini tadi, di mana vaksinnya itu diberikan sebanyak 2 dosis dengan rentang selisihnya itu 6 bulan. Nah, tapi untuk vaksin HPV ini tuh sekarang itu lagi digalakkan kepada anak-anak dulu ibu-ibu. Jadi anak-anak usia 9 sampai 12 tahun itu diberikan perlindungan berupa vaksin HPV itu tadi agar nantinya agar tidak terkena penyakit kanker serviks itu tadi. Nah, selain itu di mana sih kita dapat mengakses vaksin HPV itu tadi ya? Nah, kalau misalnya untuk orang dewasa bisa di rumah sakit atau di lab-lab itu bisa, di laboratorium itu bisa untuk mengakses vaksin HPV. Tetapi pada kali ini program pemerintah berupa vaksin HPV untuk anak-anak itu diaksesnya melalui sekolah-sekolah ibu-ibu, sekolah SD atau MI atau sederajat, di mana targetnya itu anak usia 9 sampai 12 tahun, yaitu kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, nanti itu diberikannya selang dosisnya itu tiap 6 bulan kayak gitu ya. Aman nggak sih suntik vaksin HPV ini tadi? Takutnya kan haram atau pakai pakai zat babi atau ada alkoholnya. Nah, jadi di Amerika sana itu ada kayak MUI-nya ibu-ibu bapak-bapak. Ada lembaga yang ngetes vaksin, ngetes makanan, ngetes obat-obatan yang mengandung babi atau alkohol. Nah, untuk vaksin HPV ini sudah dites di MUI-nya Amerika istilahnya ya. MUI-nya Amerika di mana sudah dites tidak mengandung babi dan tidak mengandung alkohol. Jadi bisa dipastikan untuk vaksin HPV ini itu 100% aman ya. Untuk vaksin HPV ini tuh tidak ada efek samping sama sekali. Hanya efek samping ya mungkin cuma bengkak atau nyeri biasa. Dirasakannya cuma 1-2 hari aja, paling lama ya 2 hari lah. Jadi beda, nggak kayak vaksin COVID kemarin, nggak yang sakit banget gitu ya. Gitu. HPV ini selain bisa mencegah penyakit kanker serviks itu, bisa nggak sih dok mencegahnya itu sampai meninggal, sampai usia tua? Bisa 100%. Disuntiknya cuma 2 kali, disuntiknya cuma pas kecil, pas untuk anak-anak, tapi bisa melindungi sampai nanti di kemudian hari, sampai meninggal, sampai usia dewasa. Nah, itu salah satu keunggulan vaksin HPV itu tadi yang dapat mencegah kanker serviks. Nah, kenapa sih kok kita bahas kanker serviks ya? Nah, kanker serviks itu ternyata di Indonesia itu merupakan kanker nomor 2 terbesar setelah kanker payudara yang diderita oleh wanita. Jadi untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak yang sedang periksa, maka dari itu sejak dini segera diperiksakan atau segera mendapat vaksinasi, atau anak-anaknya yang perempuan untuk disarankan mendapatkan vaksinasi atau imunisasi dari HPV agar nantinya itu pas besar nggak kena kanker serviks itu tadi gitu ya. Bisa ditanyakan mumpung ini ada dokter, kemudian juga ada PJ program imunisasi, atau mungkin ini ya, saya mau tanya kalau misalkan vaksin imunisasi HPV ini bisa didapatkan di mana dan pada saat kapan itu, karena mungkin tadi belum ada penjelasan kapan dan di mana kita bisa mendapatkan vaksin HPV. Jadi untuk saat ini imunisasi HPV yang lagi dibumingkan pemerintah itu khusus untuk anak-anak saja, itu gratis. Tapi kalau yang untuk dewasa belum ada, kemungkinan masih berbayar. Yang untuk anak sekolah ini jadi kegiatannya ikut di saat ini kan bulan imunisasi anak sekolah nggih. Putra-putri jenengan yang SD atau MI kan bulan-bulan ini 2 bulan terakhir ini dapat imunisasi di sekolahnya. Salah satunya ini HPV. HPV ini untuk khusus anak perempuan saja. Pada usia 9 sampai 13 tahun sasarannya. Jadi untuk tahun ini, tahun 2022 ini hanya untuk kelas 5 saja. Nanti selanjutnya berkelanjutan seterusnya kelas 5 dan kelas 6. Dan di kelas 6 nya itu sebagai booster untuk tahun ini. Jadi booster itu minimal 6 sampai 12 bulan. Itu. Jadi kalau untuk umum belum ada Bu ya. Kemungkinan masih berbayar.
Yang gratis ini hanya untuk anak-anak saja. Ini perlindungannya sampai 100% bila diberikan pada anak-anak umur 9 sampai dengan 13 tahun. Pada usia dewasa atau yang sudah beraktivitas seksual juga bisa, tapi tidak sampai 100%. Kalau sudah yang melakukan aktivitas seksual harus melakukan tes IVA dulu. Jadi tes IVA atau pap smear untuk memastikan di dalam tubuhnya ada enggak bibit-bibit dari HPV ini, dari kanker. Kalau tidak ada, baru bisa dilakukan vaksinasi. Kalau sudah ada bibitnya, tidak bisa. Harus melakukan pengobatan dulu. Itu Mbak Icang, terima kasih. Monggo dari Bapak Ibu pengunjung Puskesmas Sidayu, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah menikah itu berarti harus melalui apa tadi tes Anggaran obat nomor 12. Tes IVA atau pap smear itu. gitu. Nah itu ada batasan usia enggak? Kayak yang usia yang sudah menikah sampai usia 50 atau Enggak ada. Yang penting kalau sudah beraktivitas seksual sebelum melakukan imunisasi HPV ini harus tes IVA atau pap smear. Jadi untuk memastikan di dalam tubuh kita ini sudah mengandung bibit virus dari kanker atau tidak. Kalau negatif berarti kan tidak ada, itu bisa melakukan imunisasi. ini apakah maaf ya mudah-mudahan tidak terjadi lah gitu ya. Itu memang ada rasa sakit gitu ya di daerah serviks gitu. Bagi yang tidak sakit gitu nggak boleh, berarti nggak boleh tes IVA tadi itu. Oh, kalau IVA itu kan untuk kita nih Bu, proteksi terutama untuk perempuan yang sudah umurnya di atas 30 tahun itu wajib sebenarnya untuk IVA paling enggak setahun sekali untuk mendeteksi diri kita sendiri kan. Walaupun tidak sakit ya. Iya, Tidak merasa sakit. walaupun tidak sakit kan periksa tidak harus menunggu sakit Ibu. Nah, jadi IVA atau pap smear itu salah satu apa? Untuk memproteksi kita, untuk mengetahui kita ada bibit penyakit kanker atau tidak. Karena di dalam IVA itu juga dilakukan pemeriksaan payudara. Jadi screening payudara, apakah ada bibitnya untuk kanker payudara atau tidak. Seperti itu Bu. Di Puskesmas Sedayu IVA ada setiap hari Selasa. Bukanya poli IVA. Terima kasih. Kalau Sama-sama. saya sudah menopos gitu dan usia saya 58 itu apakah juga Iya, tidak apa-apa. Iya. Dan umur berapapun bisa, ya Pak Dokter ya. Jadi saya ingin menambahkan, jadi kebanyakan penyakit kanker yang awal-awal itu nggak ada gejalanya Ibu. Ya, penyakit kanker serviks, kanker payudara itu nggak ada gejalanya, nggak merasa sakit, nggak merasa nyeri. Contohnya kanker payudara, cuma kok ada benjolan di payudara, tapi nggak sakit, nggak nyeri. Nah, itu salah satu gejala kanker payudara. Sama kayak kanker serviks, kita malah nggak tahu kalau itu kanker. Jadi biar tahu itu kita periksanya itu periksa tes IVA dulu, terus kalau misalnya terdeteksi kanker dilanjutkan ke pemeriksaan pap smear, di mana pemeriksaan IVA itu bisa dilakukan di semua umur. Yang diutamakan itu usia 30 tahun ke atas sampai berapapun itu ya, sampai tua, sampai usia 60 sampai usia 70 itu malah usia 7 bulan itu diwajibkan, malah ya diwajibkan untuk tes IVA. Karena salah satu pemeriksaan tes IVA itu juga ada pemeriksaan tes payudara itu tadi. Nah, kenapa kok tes payudara? Karena malah kebanyakan pasien-pasien kanker payudara itu di usia yang lansia, yang usia tua, umur 50, umur 60 itu baru terdeteksi kanker payudara itu tadi. Maka dari itu untuk ibu-ibu jenengan apabila ingin memeriksakan dirinya, oh saya mau tahu saya ada bibit kanker enggak sih, kanker payudara atau kanker serviks ya, kanker rahim itu jenengan boleh untuk tes, untuk periksa. Nah, ya periksanya itu bisa di puskesmas Bu ya, di puskesmas yang tiap hari Selasa itu tadi. Ya, nanti daftar aja tes IVA. Lah untuk tes IVA itu bisa dapat double ibu-ibu, dapat pemeriksaan tes untuk kanker serviks dan juga pemeriksaan untuk kanker payudara itu tadi gitu.
Terima kasih jawabannya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Dr. Wildan dan Bu Lulu selaku narasumber. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.